Oke, sekarang kira-kira apa suaramu untuk membela Saka Tatal dan orang-orang yang tidak bersalah ini? Coba kamu teriak dulu yang keras supaya Indonesia dengar. Langit dengar suaramu. Gitu. Silakan. Ya, semoga aja kasus ini cepat selesai buat yang di dalam pidana, Eka, Sandi, Adi Saputra, Eko, Jaya, Supriyadi tidak bersalah semua. Itu saya minta tolong pada Bapak Jokowi, tolong bebaskan mereka untuk kasus Vina ini. Tapi kalau untuk PK ya mungkin Sadikun sendiri percaya gak sih nanti Saka bakal menang PK? Kan sudah mengajukan PK nih. Aku yakin. Yakin ya? Fenomena ini bukan fenomena biasa, bos. Ini pelecehan terhadap 3 lembaga dan negara. Saya bilang sama Bang Farhat, mungkin pintu karir akan terbuka karena mereka harus belajar bagaimana mengkoreksi diri sendiri, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Jangan sampai kemudian mereka membebaskan orang-orang yang kemudian memang melecehkan negara, menghancurkan sistem dan institusi yang ada. Ayo, sekarang kita benahi, ya kan? Rakyat masih sayang sama kalian. Tapi kalau kalian tidak berubah, ya apa boleh buat, kan gitu. Yang jelas Bang Farhat, Bang Krisna sudah berupaya, ya kan, menghadirkan keadilan. Maka kemudian Saka dijamin, ya kan, dijamin diberikan jalan, bahkan kemudian ya sampai dengan ya kerja ya Bang ya kan, kerja. Artinya apa? Farhat dan Krisna mewakili negara, mengajarkan negara bagaimana bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Nah, bagaimana sekarang kita? Itu yang kita ingin sekarang ini. Pak Presiden, tolong lihatlah rakyatmu. Pak Presiden, ada orang yang mau berjuang buat rakyat. Kenapa kalian nggak mau berjuang? Terima kasih. Oke Bang, mungkin alasan dari Abang pengen tim pencari fakta ke Presiden dan bahkan Bang Hotman juga sama nih. Karena Alasannya proses mungkin gini. Kalau proses hukum itu 5 orang yang terpidana mati itu tidak pernah melakukan upaya hukum luar biasa ataupun upaya hukum pertingkatan. Artinya hanya di tingkat pengadilan negeri saja. Karena katanya pengecaranya melarang, takutnya paling tinggi nanti hukuman mati. Padahal sebagai orang sebagian di sini dia udah sampai jual rumah, keluar uang gitu. Bukan karena dia membayar karena bersalah. Dia membayar karena tolong perjuangkan kenapa kami yang tidak bersalah mau dihukum. Ternyata udah keluar uang tapi tetap dihukum. Nah, kemudian berjuang lagi, diem. Begitu ada film, akhirnya muncul. Gitu. Jadi sebenarnya bukan kita yang pergi ganggu-ganggu polisi atau jaksa atau hakim atau masyarakat atau membuat kegaduhan. Tapi mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk membantu orang-orang yang terzolimin gitu. Terzolimin dalam bidang keadilan di negeri ini, khususnya di peradilan. Karena mudah sekali proses acara persidangan itu kalau pengadilan anak tepat dan cepat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hakim menyampingkan pembelaan terhadap pledoi daripada pengacara Saka Tatal? Kenapa hakim tinggi ya hanya Saka Tatal yang melakukan banding? Mengatakan tidak ada memori banding. Kenapa pengadilan yang sudah menerima, sudah ada surat berita acara penerimaan, kenapa tidak mengirim ke pengadilan tinggi gitu? Nah, inilah yang kita anggap suatu kejahatan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk sengaja membuat orang yang tidak bersalah itu terhukum. Jadi itu adalah salah satu bagian dari untuk bahan PK nanti. Kemudian hukum kita juga termasuk putusan-putusan 4 yang dimana sempurna tapi berkurang terdakwa tersangka DPO-nya, berkurang kisah dan ceritanya, berbeda dakwaannya antara Saka dengan fungsi dan peran daripada masing-masing. Mungkin di 5 yang memegang
Peggy Peron itu tidak memperkosa, hanya memegang, tapi disangka dia memperkosa gitu. Berarti kan tidak konsisten dakwaan itu gitu. Nah, oleh karena itu, apalagi misalnya siapa yang membawa mayat dari tempat ke jembatan, kemudian ternyata orang yang membunuh, yang memukul tidak ada karena dianggap fiktif. Berarti kan ada kejanggalan dalam vonis Masal 340, pembunuhan berencana seumur hidup. Nah, di sini yang perlu kita luruskan gitu. Kalau hakim yakin ini merupakan malpraktek dalam proses persidangan dilakukan oleh oknum hakim bekerjasama dengan jaksa maupun polisi, ya tolong dirubah, tolong diperbaiki. Karena ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh Polri, tapi oknum. Mungkin oknum yang tersusupi sehingga mungkin dibayar untuk mengaburkan pembunuhan atau kejadian sebenarnya. Atau mungkin hanya untuk nama baik dan gengsi. Orang kecelakaan tiba-tiba dibilang pembunuhan. Nah, karena katanya ada pemukulan di kepala, sedangkan kepalanya itu pakai helm gitu. Apakah ada darah di situ? Katanya ada pemerkosaan. Pemerkosaan itu siapa yang memperkosa? Berapa orang yang memperkosa? Berapa kali? Siapa yang mengeluarkan air sperma? Siapa yang mengeluarkan senjata tajam dan lain sebagainya? Kalau misalnya dokter forensik saat itu hanya mengatakan ada sperma di dalam, harusnya kan kalimat ada sperma itu kan pada saat visum pertama. Kenapa tiba-tiba berbeda antara keterangan visum pertama dengan otopsi? Harusnya kan dari luar itu kan ketahuan. Kata dokternya, apakah celana itu robek? Bukan, robek digunting sama dokter, bukan sama Sakatatal CS. Itu aja kira-kira. Tapi abang sendiri yakin gak sih PK Saka akan menang nanti di MA? Ya saya yakin banget karena tidak ada keraguan-raguan dalam hal membela kebenaran, karena mereka sudah menantang untuk sumpah pocong bahwa walaupun sudah menjalani hukuman dan bebas merdeka seperti orang biasa, tapi mereka tidak ikhlas ketika mereka tidak melaksanakan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran itu, di samping melakukan upaya peninjauan kembali.